sebetulnya yang hilang, anak yang hilang ini saya apa Pak John? Soalnya beda kota, kan beda ini. Saya di Banjarmasin, dia di sini. Jadi nggak bakalan ketemunya jarang. Jadi bukan hilang. Sebelum saya nyampaikan firman, saya mau naikkan satu pujiannya. Sama-sama kita naikkan pujian. Yesus lebih besar. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Dengan sepenuh hati katakan, Dia ada di tengah kita sekarang. Yesus lebih besar. Tuhan Yesus lebih besar. Di tanganku katakan di dalamku selama-lamanya. Di tanganku Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara seiman di tempat ini Tuhan. Kami boleh belajar bersama, kami boleh saling mengingatkan dan saling menegur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan hamba Tuhan, mampukan pakai bibir mulut lidah hamba, Roh Kudus kau berbicara. Terima kasih Tuhan, kau kuasai seluruh ruangan ini. Kalau ada kuasa lain di luar kuasa dalam nama Yesus, kami sehati, kami tolak, kami keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Jadi udah berapa tahun Pak John belum ketemu ya? 6 tahun. Cuma kontak ada ya, belakangan ada kontak ya. Memang berjauhan sih. Jadi saya sibuk, Pak John juga sibuk. Saya mungkin ada yang belum kenal saya ya. Saya Jimmy Halim. Umur saya baru 64 tahun. Anak saya 4, cucu saya 8. Oh, puji Tuhan. Mungkin ada yang lebih tua dari saya, coba angkat tangannya. Bapak berapa Pak? Hah? Halo? Puji Tuhan ya. Saya bersyukur sampai saat ini, cuma kondisi saya kaki yang lemah. Kalau Pak yang lainnya pasti bagus. Kaki saya, lutut saya nggak kuat. Kadang-kadang saya kalau ini turunnya jauh, saya dipegang sama anak saya, terus jatuh. Kalau tangganya agak pendek, salah. Kadang-kadang ada tangganya dalam. Oke, saya mau khotbah saya, ketaatan menyenangkan hati Bapa. Amin. Judul khotbah saya. Ya, kita harus taat. Semua kita menghendaki taat. Kita sebagai pimpinan, kita ingin karyawan kita taat pada kita. Kita di sekolah harus taat pada peraturan sekolah. Kita di jalan harus taat pada rambu lalu lintas. Jangan kita, mentang-mentang ada Yesus, begitu ada razia nggak ada SIM, Tuhan Yesus tolong lindungi saya. Itu mencobai, ya. Jangan. Sama saja kita bawa sabu, aduh Tuhan lindungi saya, berkati usaha saya, tapi sabu, ya. Jangan. Kita bisnis yang legal. Amin. Jangan sampai mempermalukan nama Tuhan, ya. Kalau ada di bisa jemaat sini yang dagang sabu,
yang Bapak Gembala juga ikut malu. Ya, masih banyak. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, burung di udara dia pelihara, apalagi kita. Kita berdoa, yakin kepada Tuhan. Itu percaya yang susah. Di Mazmur di Markus 11 ayat 22, jawab Yesus pada mereka, percayalah kepada Allah. Cuma kuncinya percaya. Sering diulang-ulang di Alkitab ini. Percaya. Karena murid Yesus sendiri yang sering setiap kali bersama Yesus sering melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu saja masih nggak percaya. Begitu ada angin topan badai di perahu, bingung dia. Sampai Tuhan Yesus bilang, kenapa takut? Kenapa kamu yang kurang percaya? Sampai kapan aku bersama dengan kamu? Ya, ini ayatnya. Kita bukan bayi lagi. Kita harus makanan yang keras-keras sekali. Ya, dan nanti harus kuat kita. Jangan goyah. Ini musim corona. Ya, corona kita harus kuat. Di sini orang kaya duitnya tidak laku. Dia mau pergi di Singapura nggak bisa, mau keluar negeri nggak bisa. Di sini dia baru menggunakan lutut bertelur. Ya, kita lihat di Keluaran 15 ayat 26. Coba ada yang bisa membacakan? Keluaran 15 ayat 26. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Ya, di sini firman Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada kamu penyakit manapun yang telah menimpakan kepada orang Mesir. Aku telah menyembuhkan engkau. Ya, ini janji Tuhan. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus banyak berdoa. Ya. Amin. Kita lebih tingkatkan jam-jam doa kita. Harus sering baca firman setiap hari. Bukan asal waktu senang saja. Jangan firman Tuhan dibikin obat tidur. Begitu baca Alkitab, kalau biar ngantuk, cepat ngantuk, baca Alkitab. Kebanyakan begitu. Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan bangun tidur? Coba angkat tangannya. Puji Tuhan. Ya, enggak semua ya. Masih banyak yang enggak baca. Jangan. Harus baca terus. Ini menguatkan kita, menuntut kita, jangan salah jalan. Harus kita baca firman Tuhan. Ya, harus. Kita sebagai ikut Tuhan Yesus. Siapa yang ikut Tuhan Yesus sudah dari kecil? Tuhan. Oh, siapa yang sudah 20 tahun? Yang sudah 20 tahun ada? Ada saya 20. Belum ada ya. Harus. Gimana mau lihat mujizat kalau kita nggak sungguh-sungguh? Ya? Harus sungguh-sungguh, takut akan Tuhan. Kalau kita harus sungguh-sungguh, pasti Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita lihat di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat
sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan, ya, merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita lihat ya, luar biasa. Kita lihat di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau kita menjadi pelaku, kita jangan hanya pendengar ya. Kita ibadah minggu rutinitas karena sungkan dengan Bapak Gembala. Kalau nggak datang nanti dibesuin. Ya, pokoknya asal store muka badan. Tapi pulang ibadah tanyain apa tadi khotbahnya? Nggak tahu. Ya, pasti banyak yang gitu. Apa khotbahnya tadi? Tentang apa? Nggak tahu. Jadi sayang ya, saudara beribadah ikut Tuhan sudah puluhan tahun, tapi nggak merasakan mujizat dari Tuhan. Sebab Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan kekuatanmu, tapi pemberian Allah, anugerah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan sombong. Ya, kita diselamatkan karena pemberian Allah, bukan karena kekuatan kita. Dan kita ini apa? Tuhan Yesus bilang, kita ini seperti uap, bentar kelihatan lalunya. Yakobus 4 ayat 14 ya. Seperti uap. Kita nggak tahu malam ini. Walaupun usia saya sudah 64, mungkin ada yang lebih muda, bisa duluan dia yang pulang daripada saya. Cara Tuhan macam-macam ya. Pesawat jatuh, tabrakan. Untuk itu kita harus berjaga-jaga, senantiasa berjaga-jaga. Ya, kita harus siap. Seandainya besok Tuhan panggil, hari ini kita atau malam ini dipanggil Tuhan, kita harus siap. Ya, jangan nanti masih muda kok. Saya dulu gitu, waktu masih muda luas kemasan belajar. Nanti aja kalau udah tua. Ternyata saya udah tua menyesal. Baru umur sekian baru bertobat. Itu pun karena anak saya sakit. Kalau anak saya nggak sakit, belum bertobat. Ya. Anak saya sakit keras. Itu di situ saya berteriak sama Tuhan. Padahal saya nggak bisa berdoa, masih Kristen KTP. Tapi saya di rumah sakit menjerit sama Tuhan. Saya berlutut di rumah sakit. Jam 3 subuh, anak saya step, langsung dibuka, disiram alkohol. Umur 9 bulan, kuning biru semua. Saya di situ menjerit, Tuhan Yesus, tolong anak saya. Saya cuma begitu aja teriak. Sampai perawat datang, marah. Pak, jangan ribut. Ini jam orang tidur, Pak. Saya nggak sadar lagi. Tolong anak saya. Gitu saya berteriak. Tadi anak saya sudah kaku, biru semua. Saya berteriak, Yesus, tolong anak saya. Anak saya baru bisa menangis. Baru dia menangis. Jadi ingat, nama Yesus dahsyat. Amin. Ya, sampai sekarang. Luar biasa kalau nama Yesus. Asal saudara benar-benar lagi kepepet, tolong Tuhan. Dia pasti. Kita menyerah. Kalau menyerah bagaimana? Angkat dua tangan.
Satu tangan, ya, dua tangan. Aku nggak mampu Tuhan, tolong saya. Nanti Tuhan akan mengulurkan tangan. Pasti asal saudara dengan sungguh-sungguh berseru kepada Dia. Amin. Asal saudara kita baca di Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau kita jangan baru dekat aja, jangan rugi. Ya, kalau kita ada pujian kan hanya dekat Allah saja, aku kenal. Itu dekat, dekat tuh masih ada celah, masih ada celah. Kurang 5 cm masih ada celah. Di sini perintah. Sungguh hatinya melekat. Kalau melekat itu udah menyatu. Amin. Dilem, lengket. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan di sini harus betul-betul melekat. Amin. Jangan hanya dekat. Dekat itu masih ada celah hingga iblis bisa masuk. Kalau kita dekat, dekat sama sekali, maka Tuhan yang bertindak. Ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri berjalan di depanmu, Dia menyertaimu, dan Dia tidak akan membiarkan kau. Dia menyertai kau kemanapun kau pergi. Amin. Jangan takut dan jangan patah hati. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Kalau kita melekat, apalagi kita sini semua pada gembala, ya, hamba-hamba Tuhan, betul-betul melekat, ya. Jadi kita benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati. Saya 64. Kalau di firman Tuhan 70, paling 80 tahun. Kalau 70 hati saya kurang 6 tahun Pak. Kalau Tuhan izinkan sampai 70. Makanya sekarang ini saya betul-betul full, tidak mau lagi main-main. Amin. Harus lebih lagi meningkatkan pelayanan. Ya, masa kita kalah? Itu yang di YouTube banyak murtadin itu jago-jago. Kita yang sudah duluan ikut Tuhan, maka yang di firman Tuhan, yang terdahulu bisa kemudian, yang kemudian bisa terdahulu. Ya, jangan mau kita disalib, kita berlomba berjiwa. Ya, ini sudah betul-betul sudah jalan. Jadi kita hamba-hamba Tuhan, mari kita melayani dengan sepenuh hati. Jangan karena ini maaf Pak John, ya, banyak saya lihat di gereja-gereja. Kalau jemaatnya yang beruang sakit tengah malam, ini di Banjarmasin Pak, bukan di sini. Jemaatnya yang sakit orang kaya, hamba Tuhan dia jam 1 malam datang. Saya khotbah di Banjarmasin juga. Tapi kalau orang yang nggak punya, yang datang juga jaga. Karena Tuhan, gembala lagi sibuk. Ya, itu kebanyakan begitu. Ya, mari kita melayani dengan tulus. Makanya kita minta sama Tuhan, biarlah bukan kita yang mau, biarlah aku yang memilih kamu. Amin. Tuhan bilang, bukan karena kita, Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan memilih kita, Tuhan pasti melihat hati. Ini rumah, ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan.
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku dari surga akan melihat dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian pada doa dari tempat ini. Tempat ini, rumah Tuhan. Siapa di sini masih merokok? Siapa yang ada yang masih merokok? Ini bait Allah ya, jangan kita rusak. Ya, berbahaya sekali. Bait Allah. Kita telah dibeli dengan darah Yesus, lunas. Jangan kita rusak di bait Allah. Amin. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, berusaha bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ya. Kita melayani kadang-kadang ada suka duka, ada yang menolak macam-macam. Itu sudah di firman Tuhan sudah ada. Jadi kita harus siap. Jangan menolak didikan Tuhan. Seperti Pak John melayani di luar, itu nggak usah takut. Ya, karena kan terima Yesus, nggak terima sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Nah, saya di Banjarmasin ada satu dari Kedah ya, dari Kedah. Terus saya bicara terus banyak, ayahnya ikut ke gereja, bahkan dia mau minta dibaptis. Waktu itu masih COVID, nggak boleh, jadi kita belum berani baptis dia. Nah, ada juga yang sakit kena paru-paru, jantung, itu juga Kedah. Saya bilang, mau kamu percaya Yesus? Percaya. Bahkan dia dikasih orang tuanya itu di Palangkaraya itu kan tempat daya. Akhirnya mungkin orang tuanya karena anaknya sakit keras nggak bisa jalan lagi Pak, urus kayak orang, digendong atau apa. Akhirnya bapaknya mungkin berusaha dikasih orang Dayak di sana air, satu botol aqua, satu air sungai itu keruh ya, situ minum itu. Terus si anak ini bilang, Pak, saya dikasih orang tua saya, dari dia minta dari Dayak. Kenapa Pak? Saya minum apa enggak? Jangan. Dia takut kalau nggak diminum ada akibat apa gitu. Dia bilang jangan. Nanti saya yang buang air, mari saya buang. Gak usah kamu takut, kamu sebut Yesus. Akhirnya dia sembuh, gemuk badan sehat. Dia percaya Yesus. Itu kita harus benar-benar bergantung, berharap sama Tuhan. Amin. Jangan kita waktu enak aja, haleluya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Itu ada antikris di muka sana, selesai ibadah pakai celurit di karung di lehermu. Masih kan engkau murid Yesus? Oh tidak, jangan seperti Petrus menyangkal. Ya siap, karena tubuh ini pasti mati. Tinggal nunggu giliran aja, urutan. Ya tubuh kita mati nggak apa-apa. Jangan takut, ya, benar-benar kita harus berani. Dia berani ya? Berani. Masih Haleluya. harus berani. Saya udah tua ini aja berani, masuk apa nggak berani? Ya, kita harus mati suatu keuntungan. Amin. Ya, mati dalam Tuhan suatu keuntungan. Saya percaya ibu dari mertua Pak John, dia sudah di sana di surga. Amin.
Dia setia, taat. Luar biasa. Mari kita lihat lagi. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita lihat di Ulangan 28 ayat 13. Tolong baca aja Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kalau kau lakukan dengan setia. Amin. Ya. Tuhan cuma ingin kita menjadi pelaku. Apa dengan firman Tuhan pada hari ini? Kita lakukan. Jangan kita seperti orang kaya yang bodoh, kata firman Tuhan. Dia terus mengumpulkan harta sampai Tuhan bilang, kalau malam ini kamu dipanggil, kemana harta? Ya. Jangan. Anak muda yang kaya itu mau ikut Yesus. Dia bilang apa? Semua sudah kulakukan. Apalagi Tuhan? Tuhan bilang satu lagi yang belum. Jual harta, bagikan sama orang miskin. Sedih. Dia nggak jadi ikut Yesus. Ya, nggak jadi. Padahal orang kaya, biarpun naik Mercy naik apa, pulangnya juga naik ambulan, Bang. Yang antar ambulan, bukan mobilnya yang mewah. Biar lumayan, dari istana juga 1 kali uang yang kita beli, nggak dibawa itu. Sangat sadar. Makanya di Timotius kan peringatkan kepada orang kaya. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkan. Sampai 2 kali firman. Ingatkan. Jadi kita lahir telanjang kok. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Kadang-kadang orang yang belum kenal Tuhan, dia mobil mewahnya aja kena pegang kita sedikit aja udah marah-marah melotot. Padahal itu titipan, ya, bukan titipan aja. Jadi kita pulang juga telanjang, nggak bawa apa-apa. Kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini sudah dibilang baik atau tidak baik. Jadi kita sebagai hamba, kita ini hanya kacungnya Tuhan. Nah, tugas baik atau tidak baik, lakukan. Nah, kita ingin menyenangkan hati Bapa. Jadi itu baru kita ketaatan. Taat itu apa saja perintah Tuhan kita harus lakukan. Itu namanya taat. Kalau kita taat, Bapa di surga senang melihat kita. Maka kita nggak usah minta, nggak usah. Dia kasih, dia tahu kebutuhan kita, dia tahu hati kita, apa rancangan kita. Dia tahu, ya. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu. Ya. Jadi kita harus di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Kalau manusia boleh kita bohongi, tapi kalau Tuhan jangan. Ya, bahaya. Kita lihat Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15. Yohanes 15 Baik. ayat 14. Kalau kita sudah taat, sudah setia sama Tuhan, maka
adalah sahabatku. Amin. Kita bukan hamba lagi. Kalau kita tahu, sudah melekat dengan Tuhan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sudah tidak bilang kita hamba, tapi sahabat. Ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Luar biasa. Kalau kita jadi sahabat Tuhan, sudah luar biasa. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Sebagai ayat penutup. Sampai jam berapa, Pak? Yohanes, ayat penutup ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menumbuhkan, akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Layani Tuhan. Ya. Kalau kita berjalan dipegang bupati, ya udah tabrakannya luar biasa. Ini raja di atas segala raja. Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang bawa kemenangan. Apa yang kita harus tahu? Ya. Kekhawatiran, ketakutan tidak menambah sehasta dari jalan hidupmu. Firman Tuhan sudah mengatakan begitu. Jadi kita tidak perlu takut bersama Yesus. Ya, tadi sudah bilang, aku sendiri berjalan di depanmu. Aku menyertaimu. Aku tidak akan meninggalkan. Tidak akan membiarkanmu dan aku tidak akan meninggalkan. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, janganlah kecut. Yosua 1 ayat 9. Sebab aku perintahkan kepadamu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab aku menyertai kau kemanapun kau pergi. Ya. 1 Tawarik 17 ayat 8. Aku telah menyertai kau di segala jalan yang kau lalui. Dan aku sudah melenyapkan musuh-musuhmu dari depanmu. Musuh kita apa? Ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, keraguan. Itu sudah Tuhan lenyapkan dari depan. Dan aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi aku jangan takut firman Tuhan. Aku menyertai. Ya, mari saya mengimbau kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tidak perlu takut. Takut apa? Takut masalah kampung tengah. Jangan sama Tuhan. Takut sakit penyakit, teriak sama Tuhan. Dia akan mendengar. Dia akan meluputkan dari Mazmur 91 tadi. Jika kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita, dia akan membentengi kita. Apa lagi yang kita tahu? Yang kita harus percaya. Dan Markus 11 ayat 22. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah. Intinya percaya. Amin. Apalagi gembala, banyak gembala. Kita harus menguatkan jemaat. Percaya. Jangan goyah. Mazmur 121 ayat 2. Pertolongan aku datang dari Tuhan, menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan membiarkan kakimu goyah. Jadi kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara ini diberkati, kita lihat pasti buahnya kelihatan. Ya. Bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam. Amin. Kita lihat buah-buah roh kelihatan.